warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Vitariana. Di sini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa. Jadi, yang dimaksud dengan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Ciri dan jenis ragam bahasa. Yang pertama adalah lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh anak bicara. Ciri-ciri ragam lisan: yang pertama, memerlukan lawan bicara. Yang kedua, digunakan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, sering berlangsung dengan cepat. Yang kelima, berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan standar. Yang pertama, topik yang sedang digunakan. Yang kedua, media yang digunakan. Yang ketiga, lingkungan atau situasi saat komunikasi berlangsung. Yang keempat, pemakaian kata sapaan dan kata ganti. Yang kelima, penggunaan konjungsi. Yang keenam, penggunaan imbuhan. Yang selanjutnya ada ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antar masyarakat penutur tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa, sehingga dikatakan bahasa daerah yang sama. Contoh logat orang Jawa tampak pada pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandungan, Banyuwangi. Yang selanjutnya ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah salah satu sejenis dari ragam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur dengan orang yang dihormati, seperti seorang profesor. Yang selanjutnya ada ragam bahasa resmi, yaitu ragam bahasa yang umum digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pidato, surat dinas, berita, atau karya tulis lainnya. Penggunaan kata-kata bahasanya sesuai dengan EYD, sopan, lugas, diksinya baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tulisan. Contoh, saya sudah membaca buku. Dan ragam bahasa ini digunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya percakapan sehari-hari antara teman dan keluarga, surat pribadi, dan surat untuk keluarga yang berbentuk tulisan. Contoh, saya sudah baca buku. Itu dilihat dari topik pembicaraannya. Selanjutnya, ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, sosial, jurnalistik, sains, dan lainnya. Dan salah satu ciri dari ragam ini adalah yang pertama, bahasanya baku. Yang kedua, kalimatnya efektif. Yang ketiga, tidak ditemukan bentuk bahasa bermakna ganda. Yang keempat, kata dan istilah yang digunakan bermakna jelas. Yang kelima, antara preposisi dan antar alinea, rutut, dan selaras. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.